Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam rutinitas bulanan Majelis Ilmu bersama Jamaah Tasawuf Laduna Ilma Indonesia, yang kali ini materi pelajaran dengan mata kuliah Ma'rifatul Fitnah. Kita tentu saudara sudah mendengar kata fitnah. Agar memiliki suatu standar akademis, metode dan sistematis yang benar, marilah kita belajar kata fitnah ini dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Untuk itu saudara sekalian, marilah kita memuji Allah, berselawat atas Nabi, dan mendoakan sahabat-sahabat beliau. Semoga kiranya dengan hal tersebut majelis ilmu kali ini sah di sisi Allah, mendapat keridhoannya dan doa dari Rasul dan para sahabat, yang pada akhirnya Allah menurunkan para malaikat, para walinya untuk hadir pada majelis ilmu ini, memberikan inspirasi cakap keilmuan yang akhirnya dapat memenuhi standar akademis, memiliki suatu metode dan sistematis yang jelas. Saudara-saudara sekalian, marilah kita memuji Allah dan berselawat atas Nabi dan mendoakan sahabat-sahabat beliau dengan khusyuk dan bersungguh-sungguh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi masabihil ghurar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar, wantahu amanahakum anhu wa sajar, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabihati bi kursi wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi, wa qala ta'ala mukhbira wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammad, imamil haramaini wa sahibil hijrataini wa ala ali Muhammad, wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammad, nuril qalbi wa qurratil aini wa ala ali Muhammad, wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala nabiyyi rahmah wa syafi'il ummah
هذا ما أعد بك علمك بعصوا كتابك وضمه خصوصا منهم ذي الأسر الأليق آمر المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى زايد العوام آنتك بالصواب آمر المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى جامع القرآن آمر المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلى أسد الله الغليب آمر المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى ولدي شيدين أبي محمد الحسن وعن عبد الله الحسين وعلى أمهما زهراء البتول وعلى أمهم معظمان عند الله والناس متهاوين من الأنس والأرجاس عن أمارة الحمزة وعن الفضل الأبس وعلى بقية الأشرة المباشرة الذين بايعوه تحت شجرة طلحة الفيض والحواري الزبير وسعد الخود وسيد الخير وعبد الرحمن زكي الشكير وعن عبيدة زاهد زهير رضوان الله تعالى أجمعين إلى يوم الدين. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, saudara, dengan kita memuji Allah dan berselawat atas Nabi, mengingat sahabat-sahabat beliau dan mendoakan kiranya Allah ridho atas majelis ilmu ini. Ya Allah, ridhoilah majelis ilmu. Buatlah cakap ini menjadi bermutu. Tunjuki kepada kami jalan kebenaran. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saudara-saudara sekalian, majelis kali ini berjudul Ma'rifatul Fitnah. Kita sudah sering dan pasti sudah mendengar, saudara, kata fitnah ini. Agar tidak terjadi suatu kerancuan pengertian, salah penafsiran, salah kaprah, penempatan kata yang tidak benar, marilah saudara kita kembalikan kata ini pada sumber aslinya, Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi. Untuk memenuhi standar akademis, kita bagi Ma'rifatul Fitnah ini dalam beberapa pokok pembahasan atau beberapa item. Silakan saudara Nova. Pertama, dasar hukum fitnah. Kedua, fitnah datang dari Allah sebagai cobaan. Ketiga, pelaksana fitnah adalah orang munafik dan orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Keempat, sanksi bagi orang yang menyebarkan fitnah. Kelima, bagaimana cara mengatasi fitnah. Keenam, contoh fitnah. Langsung saja saudara kita masuk pada pokok bahasan item yang pertama, yaitu dasar hukum fitnah. Silakan. Surah Al-Baqarah ayat 191 artinya, fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Kata fitnah itu bahasa Al-Quran. Jadi tidak bisa diinterpretasikan dalam konteks bahasa Jawa atau bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Arti fitnah harus lurus menurut Al-Quran. Karena kata fitnah itu sumber awalnya adalah Al-Quran. Saudara-saudara sekalian,
jelas keberadaan kata fitnah. Kita cari dasar hukum yang berikut. Surah Al-Baqarah ayat 217 artinya, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Punya kemiripan bahasa, bobot ayat sebanding. Lanjut. Surah Al-Qalam ayat 11 artinya, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. 3 dasar hukum. Kata fitnah terdapat dalam Quran. Lanjut. Surah Al-Anbiya ayat 35 artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Kata fitnah 4. Saya rasa udah cukup, bahwa dasar hukum kata fitnah itu dikenal dalam Al-Quran, terdapat pada 4 ayat ini. Mungkin kalau dilanjutkan lebih. Masih ada saudaraku? Silakan. Surah Al-Mumtahanah ayat 5 artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Kata fitnah 5 cukup. Kita masuk dalam pokok bahasan item yang kedua. Apa itu surah Nafal? Fitnah datang dari Allah sebagai cobaan. Silakan. Surah Al-Maidah ayat 41 artinya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak fitnah yang datang daripada Allah. Jadi saudara, fitnah itu adalah standar cobaan, ujian dari sisi Allah, termasuk bahagian daripada bala. Kita akan diuji dengan fitnah. Pada ayat yang di atas tadi, aku akan uji kamu dengan kemiskinan dan kekayaan. Yang itu merupakan fitnah. Kalau kita kaya, mulai mulut-mulut usil penyebar fitnah. Sombong doi. Berapa su itu BMB? Cuma bagi itu leh. Kalau kita miskin, itu katula itu. DP miskin itu lantaran banyak dosa. Serba salah kita. Itu hanya contoh kecil. Kaya difitnah, miskin difitnah. Memang turunan miskin. DP papa itu miskin kali. DP kakek nenek lebih miskin. Makanya yang turunan miskin. Kita miskin dikerjai, kita kaya dikerjai. Itu jatah, saudara. Lalu muncul suatu metode berpikir. Kenapa Allah menurunkan fitnah sebagai ujian? Tujuan Allah apa? Bukankah Allah itu tidak memberikan keburukan yang mutlak? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Masih dalam item yang kedua. Apa itu? Kenapa item kedua? Fitnah datang dari Allah sebagai cobaan. Masihkah ada? Fitnah datang dari Allah. Surah Al-Anbiya ayat 35 artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Jadi jelas kami adalah Allah dan utusan-utusannya. Bahwa akan menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Imam awal itu kok bisa jadi guru agama? Wong dia itu tamatan SMA. Nggak pernah belajar formal keagamaan. Rupa-rupa dia bikin itu. Tapi kalau Imam Al jadi preman, fitnah lagi. Memang DP Papa itu setan. Itu loh, didik anak jadi preman. Jadi yang mana yang benar, saudara? Nah, nanti ada metode mengatasi fitnah ini bagaimana. Tapi kita pada item yang kedua dulu.
bahwa fitnah itu datang dari Allah. Ada tambahan bahwa fitnah datang dari Allah. Item yang ketiga. Ketiga, pelaksana fitnah adalah orang munafik dan orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Surah Al-Ahzab ayat 60 artinya, sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong. Terus diulang. Surah Al-Ahzab ayat 60 artinya, sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong. Jadi fitnah itu adalah isinya kabar bohong, mengada-ada. Pembawanya adalah orang munafik dan orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Bisa dia itu orang Islam, tapi hatinya ada penyakit. Pembawa berita fitnah itu orang-orang model begitu. Kaum munafik dan orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit. Bukan penyakit liver maksudnya, saudara, atau hepatitis, atau kanker hati, bukan. Yang dimaksud penyakit rohani. Orang-orang yang punya kedengkian, orang-orang yang punya hasud, amarah, tamak, takabur, ujub, riya. Mereka itulah penyebar fitnah. Jadi saudara sekalian, fitnah itu diturunkan oleh Allah. Yang dimaksudkan fitnah diturunkan Allah itu adalah pokok-pokok kehidupan yang bisa menimbulkan fitnah. Miskin sekali, itu bisa timbul fitnah. Kaya sekali, itu bisa timbul fitnah. Penyakit yang berat bisa menimbulkan fitnah. Orang yang tidak pernah sakit bisa timbul fitnah. Tetapi pelaksana fitnahnya adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang punya penyakit di dalam hati. Masuk akal itu Imam Umar itu tidak pernah sakit. Bagaimana kok dia pakai susu? Orang tidak pernah sakit dibilang pakai susu. Itu Imam Umar itu so sakit 3 tahun tidak sembuh-sembuh. Bagaimana kok makan uang korupsi? Nah, pokok-pokok fitnah diturunkan oleh Allah. Pelaksananya adalah orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Biasanya pokok-pokok fitnah ini sesuatu yang bersangatan. Sangat kaya, sangat miskin, sangat berani, sangat penakut. Sangat-sangat itu adalah sangat mungkin untuk diserang fitnah. Tetapi item kedua kita telah penuhi standar akademisnya, bahwa pelaksana fitnah adalah orang munafik dan orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Item pertama menjelaskan bahwa fitnah adalah bala, bahagian dari bala, bahagian daripada ujian yang besar dari sisi Allah. Pelaksananya yang tadi, kaum munafikin dan orang-orang yang punya penyakit di dalam hati. Adakah tambahan untuk penyakit di dalam hati munafik? Tidak ada. Silakan masuk dalam pokok bahasan ketiga. Yang keempat, Sanksi bagi yang menyebarkan fitnah. sanksi bagi orang-orang yang menyebarkan fitnah. Surah An-Nur ayat 11 artinya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian
yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Azab yang besar. Diulang. Surah An-Nur ayat 11 artinya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Siapa yang mula pertama menyebar fitnah, dia mendapat azab yang besar, beserta orang-orang yang mendukung penyiaran berita itu. Jadi saudara, jangan ikut campur fitnah. Bila saudara tidak tahu secara 100% permasalahan itu, sebaiknya diam. Kalau mendengar kabar apa-apa, diam. Saya tidak mau membicarakan hal itu karena saya nggak tahu persis. Sudah begitu aja. Karena sanksinya itu azab yang besar. Azab aja ini saudara sudah adalah azab itu identik dengan luluh lantak, hancur lebur. Apakah azab itu luluh lantak, hancur lebur? Terpaksa saya mengurai lagi, mundur ke belakang pada mata kuliah Ma'rifatul Af'alullah Linas. Pertama, manusia itu kalau berbuat dosa, Allah marah. Bahasa Al-Qur'annya ghadabullah, kemurkaan Allah. Kalau Allah sudah marah, kita lanjut membuat dosa, menyebar fitnah umpamanya, Allah menurunkan hukuman, namanya musibatullah, musibah dari sisi Allah, bentuk penderitaan dan bala bencana, tabrakan, uang kantor hilang, istri dilarikan orang, bentuk-bentuk musibah, untuk memberikan suatu cemeti kepada orang yang melakukan dosa. Sadar, saya Allah marah sama kamu. Kamu kan sial terus. Kesialanmu karena saya marah. Tapi orang ini masih terus saja jalan. Bentuk-bentuk kecelakaan sudah berlarut-larut. Dalam 1 bulan terdapat 5 musibah. Dia tidak introspeksi, dia tambah dosa itu. Naik ke tingkat 3, saudara. Namanya nakirullah, kebencian Tuhan. Tuhan benci. Kawin sama seorang perempuan, sudah 4 tahun. Dia didik, dia tidak mampu. Istrinya melawan terus. Sebetulnya di dalam hatinya sudah putus asa dia. Dia sudah punya keyakinan dalam jiwa dia. Istri saya ini tidak bisa diatur. Tapi dia masih bermesra-mesra. Masih tidur bersama. Masih menggalang hubungan seksual. Masih ada kemesraan, kedekatan. Akan turun musibah-musibah. Kemiskinan, kerendahan martabat, kekacauan percakapan, ketidakbenaran langkah, ketidakbenaran kerja, tidak berbobotnya materi-materi keilmuan dia, dan lain-lain sebagainya. Dia jalan terus, dia masih mesrai bininya, dan dia mengalah. Sudah jadi takut sama istri. Nabi berkata, sebuah rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan, tunggulah saat kiamatnya. Lalu Nabi berkata, imam yang lemah itu dilaknat. Kita ini saudara adalah imam bagi anak dan istri kita. Kalau anak dan istri kita tidak lagi mau diatur, langsung dipensiunkan. Daripada kita kena konteks imam yang lemah.
imam yang tidak berdaya, imam yang impoten, imam yang tidak potensial lagi. Ayo dik sholat, mas sholat juga nggak kerja, panggil sholat, kerja dulu mas baru sholat, omongannya menyakitkan. Kenapa? Kalau sholat sudah yakin masuk surga. Istri-istri begitu langsung dipetieskan. Islam tidak menyenangi perceraian, tetapi lebih gawat lagi, laknatullah, bila saudara kehilangan leader, saudara kehilangan jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan saudara sudah diinjak-injak oleh istri, dan saudara mandat. Tidak bisa mengatasi. Jadilah saudara imam yang lemah. Naik dari ghadabullah, kemarahan Allah, turun musibah. Musibah jalan terus. Allah jadi benci. Benci tidak bertobat. Langsung turun. Laknatullah. Tuhan mengutuk. Nah, kutukan Tuhan hanya Allah yang tahu. Tapi kalau seorang bapak mengutuk anaknya yang nakal itu macam-macam. So bukan kita pe anak aneh ini. Mungkin Allah juga begitu. Kamu ini bukan hamba saya lagi. Kamu hamba setan. Nah, kalau Allah sudah bicara begitu, terus setannya menari reggae. Ada makanan. Langsung disergap. Allah bilang adalah jamaah kita. Terus iblis memerserai. Karena Allah sudah melaknat, bukan hambaku engkau. Enggak usah Allah bilang, setan sergap coba dia. Begitu Allah bilang, kamu bukan hamba saya lagi. Sudah, langsung pasukan berkuda datang. Oh ya, ada bistik baru. Mari. Porsmokol. Di sini saudara, dalam laknat ini masih ada unsur taubat. Kalau sudah dilaknat, kalau sudah azab ini, sudah laknat saudara, menjelang azab, itu tidak ada jalan keluar. Begini salah, begini soy, begini buntu, begini tidak benar, begini kacau. Hidup kalau sudah begitu, betul-betul saudara cari kiai, cari seorang imam, tanya sama imam. Tolong saya dituntun, Pak. Tanda-tanda laknat itu. Begini salah, begitu salah. Gini salah, gitu salah. Tidak ada berkah. Kalau saudara masih sudah dalam posisi begitu, masih jalan terus dosa saudara, tidak kembali irji ila rabbi, saudara masuk tahap yang kelima, yaitu azabullah. Azabullah itu identik dengan luluh lantak, hancur lebur. Ini kita baca. Ini ghadabullah, musibah, nakirullah, kebencian Tuhan, laknatullah atau azabullah. Ulang ayat tadi. Surah An-Nur ayat 11 artinya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Azab, bukan laknat saudara, bukan nakir, bukan juga ghadab, sudah azab. Jadi jangan dekati fitnah. Tadi pagi kita baku dapat Imam Umar, di sebelahnya ada cewek muda kira-kira umur 21 begitu. Yang satu menyaut, DP Hugel tahu. Terus bilang, Allahu Akbar, saya tidak ikut. Terus pergi.
Karena fitnah itu tidak liwat kemarahan Tuhan, kebencian Tuhan, laknat, langsung azab. Saking bencinya Tuhan. Pokoknya urusan yang saudara tidak mengerti, nanti ada aturan main di sini. Ini sanksi bagi pelaksana fitnah. Nah, masih ada tambahan kan? Satu ini aja sebetulnya cukup. Sudah jelas. Pelaksana fitnah, pemegang fitnah terbesar, induk daripada fitnah, biang keroknya fitnah, langsung azab. Sudah? Silakan. Surah An-Nur ayat 14 artinya, sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Langsung azab. Tuhan tidak lewat marah, so langsung lewat benci, so langsung lewat mengutuk, langsung azab. Jadi jangan main-main dengan fitnah. Bicara dipikir dulu. Kalau urusan itu bukan urusan yang urgensinya tidak mengena langsung, urusan teman, bilang wallahu alam, saya tidak ikut campur bicara itu. Nanti saudara bicara, manfaatnya, keuntungannya tidak jelas, tapi azabnya pasti. Tambah hari tambah miskin, tambah hari tambah terhina, tambah hari tambah tolol, tambah hari tambah biongo. Saudara mempertaruhkan martabat diri hanya karena omongan yang tidak ada gunanya. Tambahan lagi, sanksi, silakan. Surah An-Nur ayat 13 artinya, mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Jadi kalau ada cerita sesuatu yang tidak benar, lalu ada keterkaitan kepada saudara, yang difitnah itu misalnya adik saudara, ibu saudara, saudara punya hak untuk menyerang fitnah itu. Jangan cuma bicara sembarang, mana 4 saksi. Kalau enggak tak tinju bangana. Kemukakan segera 4 orang saksi. Kalau enggak saya tinju kamu. Mana saksi? Orang-orang yang diazab ini mendapat gelar tambahan pendusta. Baca sekali lagi. Surah An-Nur ayat 13 artinya, mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Dompetnya Imam Awal hilang. Terus satu orang ngomong, tadi yang masuk di kamar itu Noval. Sudah pasti Noval yang ambil dompet. Waktu dia mengambil, saksinya saya. Nyanda ada, iko kasih ciri gigi. Yang tuh pang, langsung bagi. Namanya cerita. Itu azab, mengajak kita ke jalan kesesatan.
Nah, surat-surat tentang fitnah itu Allah taruh di dalam surat An-Nur, surat cahaya. Isinya surat cahaya itu cuma 2. Kalau bukan tentang cahaya, maka tentang kegelapan. Jadi fitnah itu adalah kontraindikasi dari An-Nur. Ini zulumah, ini kegelapan, ini dosa besar. Jangan dekati fitnah. Saudara akan gelap hidup. Saya ini sarjana ekonomi. Koneksi saya banyak. Saya kenal menteri-menteri. Konglomerat di Jakarta saya kenal. Kenapa saya miskin? Coba selidiki dulu hidupnya. Tidakkah engkau ini dalam azab Allah? Kalau saudara di dalam suatu azab Allah, seluruh koneksi dan martabat diri serta fungsi kemampuan jiwa tidak laku. Luluh lantak, hancur lebur. Imam Awal, tolong dikasih tahu contoh fitnah itu, supaya jangan orang tak colok di situ terus hidup menjadi game over. Nanti akan dikasih contoh-contoh. Sekarang masih item yang berapa? Keempat, tentang apa? Sanksi bagi pelaksana fitnah. Adakah tambahan lain? Surah An-Nur ayat 15 artinya, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar dosanya. Jangan menyambung lidah berita yang dari mulut ke mulut kamu tidak tahu pasti. Bahasa Manado bikin soe itu. Kamu anggap itu enteng saja, tetapi di sisi Allah itu sangat besar. Kemarahan Allah, kebencian Allah, laknat Allah, sampai azab Allah besar. Jangan dekat-dekati dan jangan nyambung-nyambung berita. Saya tidak tahu urusan itu, titik pergi. Begitu ada berita tentang fitnah yang tidak meyakinkan, tinggal orang itu tanpa salam. Saya tidak ikut campur, langsung pergi. Nggak usah pakai salam. Dia masih dalam posisi dalam laknat Allah, dalam azab Allah. Jadi nggak usah, langsung pergi. Ada tambahan sanksi bagi pelaksana fitnah? Silakan. Surah Al-Anfal ayat 25 artinya, dan peliharalah dirimu daripada fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Allah amat keras siksaannya kepada orang penyebar fitnah. Jaga itu mulut saudara. Keras siksaannya. Siksaan Allah itu innallaha azabul syadid. Azab yang pedih, keras siksanya. Sunnatullah itu Allah kalau mau mengazab lewat yang ini, marah dulu, baru dihukum dengan musibah, masih kabal, Allah jadi benci masih terus, laknat, baru ke azab. Ini langsung, selalu ayatnya langsung. Azabul syadid, azab, penghancur leburan, eksekusi, luluh lantak saudara. Apalagi fitnah ini menimpa orang yang disayangi Allah. Memfitnah orang kafir pun
Allah mengazab. Apatah pula bila dia seorang wali Allah? Apakah pula bila dia itu adalah hamba Allah? Bagaimana pula bila dia itu seorang khalifatullah? Imam awal jadi apa sih? Maka saya jawab dengan kata yang pendek, perkedel. Tambah lagi. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Dzar dikutip dari kitab Al-Jami' Shagir 5 halaman 234, artinya barang siapa menuduh zina seorang budak perempuan yang tidak dilihatnya berzina, ia dipukuli oleh Allah kelak pada hari kiamat dengan cambuk dari api. Orang punya pembantu, orang tuduh berzina. Misalnya namanya Tina. Mana bicara dengan siapa itu di pinggir jalan sana? Tunangan saya, Pak. Karena pembantu pakai batu undangan segala. So berzina karena ini. Dia tidak lihat, dia tidak bisa kemukakan 4 orang saksi. Ini majikan ini akan celaka. Walaupun itu pembantunya, walaupun dia budaknya. Apalagi yang saya katakan tadi, dia seorang wali Allah. Dia itu Abdullah, hamba Allah, atau dia Hizbullah, penolong agama, atau apalagi dia itu Khalifatullah, wakil Tuhan, apalagi dia wali Allah, kekasih Allah. Jawaban pendek, perkedel. Lanjut. Item kelima. Bagaimana cara mengatasi fitnah? Pertama, berdoa, mohon perlindungan kepada Allah. Kedua, diperangi. Ketiga, menunggu dan sabar. 4, mengamalkan permulaan 10 ayat surah Al-Kahfi. Kelima, diam di rumah. 6, jangan dilayani. Ketujuh, menjauh. Ke-8, kawin. Ke-9, bersangka baik. Ke-10, mencari ridha Allah. Ini metode yang disusun oleh saudara Noval berdasarkan format-format yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kita mulai belajar. Yang pertama apa, Pak? Berdoa, mohon perlindungan kepada Allah. Kemukakan ayatnya. Surah Al-Mumtahanah ayat 5, artinya, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Itu doanya. Ambil bahasa aslinya, bahasa Al-Quran, yang artinya kurang lebih begitu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan saya ini sasaran bulan-bulanan orang-orang kafir, orang munafik yang di dalam hatinya ada penyakit. Mereka memfitnah saya sesuka-sukanya. Jangan engkau jadikan saya bahan bulan-bulanan. Siapa yang perlu ayat itu minta sama Noval, bahasa aslinya. Yang kedua, Surah Yunus ayat 85, artinya, lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. sama. Lanjut. Hadis Sahih riwayat Muslim dan Nasai dari Abu Hurairah dikutip dari kitab Al-Jami' Shagir 3 halaman 494, artinya, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa neraka, mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal, mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah hidup dan mati. Jadi dalam hidup ada fitnah, dalam mati ada fitnah.
Ya Allah, menjadi sunnahmu menurunkan fitnah kepada siapapun. Tapi tolong orang-orang pelaksana fitnah ini, jangan engkau berikan seluas-luasnya untuk menginjak-injak saya. Saya tahu ya Allah, fitnah itu jatah. Tetapi fitnah itu tidak mungkin terjadi kalau tidak dilaksanakan oleh manusia munafik, manusia kafir, atau orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya. Saya terima fitnah itu ya Allah, tapi mulut orang-orang yang berpenyakit ini tolong agak diberangus sedikit. Jangan terlalu leluasa menginjak-injak harga diri saya, yang mengakibatkan saya tidak tenang beribadah kepadamu ya Allah. Doa begitu. Lanjut. Kedua, diperangi. Surah Al-Baqarah ayat 193 artinya, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jadi fitnah yang diperangi itu adalah fitnah kolosal. Fitnah besar-besaran, sudah bersifat menyeluruh. Itu George Bush itu pernah bicara bahwa orang Islam itu teroris, bersifat global. Dia anggap semua Islam itu teroris. Kita harus perangi itu. Memerangi itu ada beberapa cara. Kita dengan dakwah dulu. Kalau dia masih terus, kita angkat senjata. Jangan kita diinjak-injak. Orang-orang teroris itu adalah orang-orang Islam yang belum mendalami dengan benar materi-materi agama ini. Orang-orang yang masih bisa dikendalikan orang lain karena kerendahan mutu keilmuan dia dalam keilmuan agama. Tapi bukan tidak dibenarkan menuduh semua orang Islam adalah teroris. Islam adalah teroris. Ini udah fitnah dajjal. Bila mana perlu kita angkat senjata kepada fitnah-fitnah yang begitu. Tetapi fitnah-fitnah yang bersifat intern, perorangan, saya difitnah. Maka Nabi mengajar, bila kamu ditimpa fitnah, diamlah di rumah dan tidak perlu mendebat. Diam. Nanti akan Allah selesaikan sendiri dengan berjalannya waktu. Kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi, saudara. Kecurangan akan berbau bangkai walaupun di semen sekalipun. Bila fitnah itu berlaku perorangan, itu saudara sabar, diam di rumah dan tidak perlu membela diri. Tapi kalau fitnahnya bersifat kolosal, bersifat global, bersifat menyeluruh, sengaja memerangi Islam, maka bila mana perlu kita angkat senjata. Lanjut. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ahban, dikutip dari kitab Al-Jami' Ushagir 1 halaman 225, artinya, apabila telah ada fitnah antara orang-orang Islam, maka ambillah pedang dari kayu. Kalau orang Islam dengan orang Islam tidak boleh diperangi mati. Ambillah pedang dari kayu, maksudnya diki-diki itu. Tongkat, ikut toki-toki. Berhenti, toh, ini sama-sama Islam. Kenapa saling menghina? Petak. Kasih ajaran yang keras. Lanjut. Menunggu dan sabar. Surah Al-Qamar
ayat 27 artinya, sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai fitnah bagi mereka, maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah. Kalau difitnah sabar. Senyum-senyum saja. Saudara Noval, tolong dicarikan ayat yang bunyinya, sesungguhnya fitnah itu bukan kejelekan buat kamu, tetapi dia itu kebaikan. Itu bahagian dari bala, suatu ujian, saudara. Biasa, pahalanya adalah kebaikan. Silakan. Ya. Silakan. Baca. Surah An-Nur ayat 11 artinya, janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Nabi Muhammad difitnah. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu dukun. Muhammad itu tukang pembaca syair. Berita itu menyebar ke mancanegara. Muhammad yang mana sih? Pertama orang tidak kenal Nabi Muhammad. Karena fitnah begitu gencar, dia jadi dikenal. Muhammad yang mana? Muhammad yang mengaku Nabi itu loh. Oh, yang di Mekah itu. Siapa dia? Dia itu tukang sihir. Tukang sihir. Coba saya buktikan sendiri. Orangnya datang. Dengar ajaran. Oh, bukan sihir ini. Ini agama. Jadi Islam. Jadi berita bohong tidak mendatangkan kejelekan. Bukankah jamaah kita ini udah berapa kali digerebek sama polisi? Yang pada akhirnya seluruh instansi mengenal kita. Jamaah laduna ilma. Tidak ada kejahatan di dalam situ. Justru polisi jadi jamaah kita. Berita bohong itu tidak merugikan. Sekarang tanya seluruh instansi. Tanya pejabat-pejabat eselon 1. Yang namanya imam awal itu mereka kenal. Karena fitnah. Jadi kalau di fitnah itu, saudara, anggap itu kebaikan, yaitu iklan yang tidak perlu dibayar. Imam awal yang mana, so? Sama dengan Imam Samudra itu, yang teroris itu. Selidiki, tidak apa-apa. Di sini unsur kebenaran, ini agama. Akhirnya datang kebaikan, dukungan dari instansi. Sesungguhnya berita bohong itu bukan kejelekan buat kamu, justru ia kebaikan. Di Kota Mobago fitnah. Akhirnya mereka cari tahu laduna ilma yang mana. Nah, ini adalah penseleksian. Orang-orang yang sehat akalnya akan mencari dengan benar. Orang-orang yang memang ada penyakit dalam hatinya langsung membenci tanpa menyelidiki. Nah, yang benci kasih lihat, alhamdulillah. Ternyata otak sapi. Tidak pakai menyelidiki langsung membenci, berarti bukan kaum intelektual. Kaum intelektual kalau menerima berita bohong, mereka akan selidiki kebenarannya. Begitu diselidiki adalah kebenaran, mereka simpati dan masuk. Item yang ke-6. Silakan. Contoh fitnah. Surah An-Nur ayat 11 artinya, janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Lanjut. Surah Al-Baqarah ayat 191 artinya, fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan.
Lanjut. Ini bukan contoh fitnah, ini dasar hukum fitnah. Tapi tidak apa-apa. Lanjut. Contoh fitnah itu menuduh perempuan berzina tanpa mengemukakan 4 orang saksi, menuduh orang mencuri, dan lain-lain sebagainya. Adakah contoh begitu? Silakan. Hadis riwayat Yusuf Al-Hafaf dalam masikahnya dari Ali, dikutip dari kitab Al-Jami' Shagir 4 halaman 523, artinya, aku tidak mengkhawatirkan atas umatku satu fitnah yang lebih mengkhawatirkan daripada orang perempuan dan hamar. Ini bukan contoh fitnah, tapi sumber fitnah. Sumber fitnah itu cap tikus, hammer, topi miring, Johnny Walker, dan perempuan-perempuan yang tidak beriman. Itu sumber fitnah. Lanjut, contoh fitnah. Surah Al-Anfal ayat 28 artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah. Ini contoh fitnah, juga merupakan dasar hukum fitnah. Anak dan istrimu itu adalah fitnah bagimu, ujian yang dapat mendatangkan fitnah. Lanjut, cari lain. Hadis sahih riwayat Tabrani dalam Al-Kabir dari Hujaifah, dikutip dari kitab Al-Jami' Shagir 1 halaman 89, artinya, sesungguhnya di dalam harta orang laki-laki ada fitnah, dan di dalam istrinya ada fitnah, dan juga di dalam anaknya. Anak, istri, harta itu merupakan materi yang dapat menimbulkan fitnah. Pelakunya adalah orang munafik yang di dalam hatinya ada penyakit. Sedang harta, anak dan istri adalah pemberian Allah yang merupakan lahan subur tumbuhnya fitnah. Lanjut. Surah Al-Baqarah ayat 102 artinya, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya fitnah, cobaan, sebab itu janganlah kamu kafir. Jadi sihir itu juga sumber fitnah, bukan contoh fitnah. Maka banyak kita dengar di televisi, saudara, di surat kabar, seseorang dituduh tukang sihir, lalu dikeroyok massa sekampung sampai mati. Padahal kalau ditanya, saksi-saksinya 4 orang mana, apa yang dia saksikan dengan pasti, sehingga bisa dikatakan bahwa dia tukang sihir. Hanya menurut dugaan-dugaan, perkiraan-perkiraan, bentuk-bentuk prediksi yang tidak mempunyai kekuatan hukum, lalu mereka sudah membunuh. Bila terjadi di suatu daerah tempat tinggal saudara, ada urusan sihir yang mengarah kepada fitnah memfitnah, maka saudara harus segera mengatasi, walaupun bahaya mengancam saudara. Katakan ini negara hukum, butuh pembuktian di pengadilan. Suatu kejahatan yang tidak bisa dibuktikan secara faktual, menurut yuridis formal, maka urusan itu serahkan kepada Allah yang menghukumnya. Cukup orangnya disuruh mengangkat sumpah, bila saya adalah tukang sihir, semoga Allah melaknat dan mengazab saya dalam masa 4 bulan ini.
Sudah pendek-pendek atau 4 hari. Bila saya bukan tukang sihir, maka semoga Allah memberi rahmat tentang kesabaran saya atas tuduhan saudara-saudara. Selesai. Jangan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan menurut hukum yuridis formal, lalu kita menghakimi orang kepada dosa yang amat besar. Sampai pada tingkat mungkin dia benar-benar tukang sihir, mungkin bukan. Satu kemungkinan yang tidak pasti ini, saudara, dihambat oleh firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau kerjakan sesuatu yang ada keraguan di dalamnya. Kecuali saudara hadapkan ke kantor polisi, Pak, ini tukang sihir, kenapa dia setan? Pelaksana sihir setan ini, Pak, tolong dihukum. Sihir tidak bisa dibuktikan, maka itu adalah dosa yang menjadi tanggungan Allah untuk menghukumnya. Hukuman polisi paling berapa bulan, nanti dia akan dihukum Allah dengan laknat. Tidak usah pusing kita. Yang sangat dikhawatirkan, pembenci-pembenci Islam menggunakan isu sihir ini untuk menghancurkan umat Islam. Mereka adalah munafik yang di dalam hatinya ada penyakit. Mereka lah penyebar fitnah. Lanjut.